Kalau di pemerintahan itu sekarang udah nggak pakai malu-malu, tadi dibilang kan, udah nggak malu-malu, mereka akan mendirikan khilafah itu. Jadi kalau kitanya nggak siap-siap, Anda mau ditipu sama Gilbert, Gilbertnya aja pro Anies, ribet Anda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas ya. Dan kali ini kita akan fokus memberitakan Paul Jang yang makin hari makin luar biasa fitnahan dan juga rencana-rencana jahatnya ya. Sungguh ngeri. Kalau si satu ini memang kita bisa bilang ini udah, kalau apa ya, pengikut iblis ini udah pengikut utamanya lah, salah satu ante-ante utama iblis, kesayangannya iblis lah kalau si Paul Jang ini ya. Dia ini memang secara kemampuan untuk merusak, kemampuan untuk menghancurkan, mengadu domba itu jauh di atas yang lain-lain ya. Kita tahu Paul Jang ini memang penghujat, salah satu yang paling disayangi oleh iblis-iblis ya. Jadi di sini Paul Jang membuat framing seakan-akan berita si Saifuddin itu sengaja dibesar-besarin untuk menutupi gerak khilafah. Ya. Di kesempatan sebelumnya, Saifuddin juga terus ya melontarkan perkataan kalau si si Saifuddin ini hanya tumbal untuk menutupi gerak-gerak khilafah yang memang sudah ingin menguasai negara. Jadi dikatakan hanya masalah waktu sebelum khilafah ini berdiri. Jadi dia meminta umat Kristen itu untuk siap-siap, umat Kristen untuk ready, standby gitu kan kalau terjadi apa-apa. Seakan-akan di Indonesia ini sudah mau perang gitu kan. Jadi kalian harus standby, kalian harus siap. Yang ada malah tambah bahaya kalau seperti itu. Ya, kenapa? Karena itu semua cuma fitnahan dan artinya kalian nggak percaya dengan pemerintah Indonesia. Kalau sudah tidak percaya pemerintah Indonesia, ini yang gawat. Ya, salah-salah kita dibenturkan oleh si Paul Jang ini. Umat Kristen gara-gara provokasi yang dibuat Paul Jang, ya, yang sebelumnya sebenarnya santai-santai aja, kita damai-damai, gara-gara diprovokasi sama Paul Jang ini, begitu nanti ada terjadi sedikit masalah, misalnya contoh pembangunan gereja yang dilarang karena nggak punya izin, ya padahal jelas karena nggak punya izin, karena mereka sudah sensitif dengan umat Muslim, ya mengatakan, wah umat Muslim ini sudah mau dirikan khilafah, kita mau disingkirkan, mau diapa-apain gitu kan, mereka langsung merasa, wah ini udah kayak berita besar, langsung membalas gitu kan, ya karena izin gereja nggak punya, tapi mereka balas secara fisik gitu kan, mereka serang Islam, mereka maki Islam, yang ada nanti bentrok benaran ya. Jadi ada dua desa misalnya, pada dua desa ini adem ajem, cuman diadu domba sama Paul Jang, terakhir ada clash sedikit, ada sedikit salah paham, itu langsung jadi ini, jadi benih perpecahan ya, bisa jadi masalah besar itu, padahal cuma masalah kecil jadi masalah besar karena memang dua dua desa ini udah lagi nggak enak-enakan gitu karena diprovokasi terus sama si Paul Jang ini. Ya, jadi jangan nanti gara-gara hal kecil jadi alasan buat ribut. Hanya gara-gara sebelumnya sudah nggak senang akibat mendengar Paul Jang terlalu banyak. Ini yang saya takutkan. Ya, saya takutkan. Kita tahu lah Paul Jang ini siapa. Paul Jang ini nggak lebih dari orang yang pengen Indonesia itu kalau bisa rusuh, Indonesia itu pecah. Memang otak dia udah ke sana. Ya, teman-teman bisa lihat lah bagaimana dia menyikapi orang-orang lain gitu kan. Dengan nanti dia katakan bahwa, oh Gilbert itu pro Anies. Ya, Gilbert itu pengikut setan juga karena dia udah pro Anies gitu kan. Seakan-akan Anies itu kayak penjahat besar lah. Ya, terus dia gaya-gayaan gitu kan. Kalau dia sudah melakukan banyak diakonia, banyak pelayanan, sedangkan Kristen-Kristen yang lain lebih banyak ngomong doang, nggak ada kerjanya gitu. Hei, macam betul aja, kau di Belanda macam kerja aja. Ya, kamu kerja pun, ya itu karena uang donasi yang diberikan oleh oten-oten yang goblok gitu, yang percaya Anda, padahal pelayanan Anda itu semua fiktif. Ya, yang desa benar-benar Kristen disuruh baptis seakan-akan dia itu dari mualaf ya, dari Muslim pindah jadi Kristen. Seakan-akan dia itu murtadin. Seakan-akan desa tersebut jadi murtad semua. Ini kan luar biasa pencitraan dan tipu muslihat yang dibuat oleh si Babi Jong ini ya, si manusia buka pantat. Terus semua orang yang gak cocok sama dia dimaki-maki, dimarahin gitu ya, dan disebutin juga satu persatu gitu. Jadi siapa-siapa saja yang dia anggap sebagai musuh dan kenapa mereka jadi musuh, ya bagaimana pandangan si Paul Jang ini,
terhadap Indonesia dan apa rencana-rencana dia. Teman-teman mungkin bisa nonton dulu video berikut ini yang menjelaskan bagaimana si Paul Jang itu ya pengen menghancurkan Indonesia, dan kalau bisa semua oten-oten pun jangan lagi mendukung oten-oten yang lain, semua konsen ke tempat dia. Ya, selamat menyaksikan. Saya melihat sih apa yang dilakukan oleh Yayasan kita ini Damaris dan Galarua itu betul-betul kerja nyata itu Pak Paul, dan juga pertanggungjawabannya jelas, pertanggungjawaban uang masuk dan keluar juga jelas. Jadi ada banyak pihak di luar sana yang menggunakan orang-orang di sini itu tadinya untuk menghancurkan karya nyatanya channel kita ini gitu, karya nyatanya teman-teman di yayasan ini, sampai dia bersekutu sama orang Islam untuk ini, untuk sengaja membusukkan segala macam kegiatan yang dilakukan orang-orang di dalam Zoom ini. Rasanya yang paling lucu begini Pak Paul, tanya kenapa harus bicara dari channel orang Islam, karena channel Kristen nggak ada yang memfasilitasi lah ya, nggak mungkin lah channel Kristen mau diadu domba dengan channelnya Nah, Pak iya Paul. makanya, ya betul. Mikir Pak, kalau misalkan ini, jadi saya lihat modus operandinya sekarang itu hari ini emen yang didekatin. Jadi kelihatannya semua apologet Kristen ini akan dibenturkan kepada Pak Paul gitu. Ya tentunya ya kalau mau dibenturkan dengan teman-teman di Zoom ini ya harus hati-hati juga. Kenapa? Kita juga penggemar channel-channel mereka. Jangan-jangan nanti ya tentunya kawan-kawan nggak suka kan begitu kan, kalau ada yang memang ini tanpa melihat kebenaran secara utuh gitu Pak Paul gitu. Nah, terus yang kemudian tadi mengenai suara yang tadi Pak Paul siarkan, kaget juga saya Pak, baru tahu saya ada informasi seperti itu. Kalau kita lihat fenomena di Amerika Latin tahun 60 sampai 70-an ada yang namanya Republik Banana. Jadi satu negara itu pemerintahannya nggak sampai 6 bulan, bahkan 3 bulan bisa jatuh. Ya. Nah, ketika itu ya memang pemerintahan di situ kan dikuasai oleh warlord, para pimpinan militer ini. Jadi bisa direvolusi ataupun dikudeta setiap saat gitu. Tetapi kalau misalkan itu dibandingkan dengan sistem demokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia ini ya udah nggak apple to apple Pak, dan sudah nggak cocok gitu. Kalau sampai ada orang yang masih duduk di pemerintahan berpikir seperti itu, ya pantas diragukan Pak loyalitasnya terhadap pemerintah gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi seolah-olah itu ya kok aneh gitu menurut saya ya. Ya itu kok aneh, kok sampai ngomong begitu. Jangan-jangan kemarin itu viralnya Abi ini juga sumbernya sama gitu. Jangan-jangan ini hanya untuk menutupi. Ya. Saya kira orang-orang pro khilafah ini udah siap mereka itu Pak untuk mencoba memasukkan ini ke dalam sistem negara kita. Tapi dengan sounding dulu. Jadi kemarin itu semacam soundingnya mereka, tetapi sounding ini ditutup dengan pemberitaan tentang Abi Saifuddin Ibrahim gitu. Nah ini makin dapat gambaran yang utuh kita ya. Harus hati-hatilah kita. Ya mau nggak mau ya kita yang minoritas ini harus siap-siap dan harus waspada dan harus bersuara juga Pak Paul. Nah jangan diam. Kalau diam habis kita dilindas nanti. Oke, terima kasih Pak Paul. Saya ingat si Deki ya, saya ingat si Deki sama si Muriwali ya. Nah, mereka hajar kita terus. Bukannya saya habis, malah mereka yang habis ya. Saya ingat sekali ya waktu itu ya. Dengan segala macam fitnahan yang jahat lah dari mereka dulu. Tapi saya tidak sepatah kata pun ya, saya ingin menghancurkan mereka. Nah sama ya, si Rudi Yohanes, ya fitnah saya terus, akhirnya dia yang habis ya. Akhirnya dia yang habis sekarang. Nah itu jangan sampai terjadi lah sama channel-channel kalian Kristen ya. Kita sesama YouTuber Kristen, ya nggak usah saling menyerang. Tapi kalau Anda nekat menyerang, ya silakan saja. Ya, saya lihat kan dulu kan Pavel juga nggak begitu cocok. Tapi sekarang saya lihat sama kita ya ramanya sama Pak. Memang tujuannya memang diakonia gitu kan. Ya. Jadi udah senada gitu. Tetapi dan Pavel pun terbuka loh, keuangan sekarang Pavel terbuka. Oh sangat terbuka Pak, saya lihat. Saya juga salut lihat pelayanan dan gerakannya beliau itu di daerahnya gitu. Nah, kemudian saya lihat sekarang ini Emen ini sebenarnya channel bagus, tapi jangan sampai dia jadi busuk gitu. Nah, digiring oleh para Yudas ini gitu, Pak Paul gitu. Ya nanti kan habis juga nanti.
nanti dia habis, nanti dia akan kena karma sendiri gitu. Iya. Jadi ya sebaiknya hati-hatilah gitu ya Bung Emen. Nah di sini juga banyak penggemar Anda di channel ini. Gitu. Oke, itu aja Pak Paul. Hati-hati ya, itu kita nggak main-main ya gitu. Kita nggak punya busur-busur yang buat mengajukan begitu, tetapi itu sebetulnya saya tuh banyak menghasilkan channel ini, banyak menghasilkan channel-channel ya. Ya dari mulai Hendro Virleso juga besarnya di sini, Susu Kuda, ya Ibu Monique Rakers itu Fakta Israel juga besarnya di sini, ya kan? Ramsi Israel begitu 2000 begitu tahun sini udah dua ya Ibu Monique Rakers juga ya begitu kita promosin di sini jadi gede, ya kan? Nah, ya seperti channel Pak Hendro sampai sekarang saya tetap bantu dia Pak untuk ini, untuk kalau dilihat dia nggak ada yang masuk komentar, saya masuk untuk mancing orang supaya datang. Ya sampai sekarang dia masih positif juga dengan kita kok Pak Paul, ada masalah gitu. Ya makanya pokoknya kita banyak menghasilkan channel-channel besar ya. Nah, kita di sini menghasilkan channel-channel artinya yang kita lakukan di sini positif. Kita dengan ikhlas mendukung channel orang lain, ya. Kita dengan ikhlas. Ya, betul, sekarang kita lagi mau support Susu Kuda sama Beta Maluku ya. Kita mau support supaya gede, supaya suara kita makin lantang, ya. Nah, makanya kita mau, kita masalah perbedaan biasa, yang penting jangan saling menjegal itu loh. Perbedaan itu biasa, boleh. Yang penting jangan saling menjegal dan saling memfitnah. Ya. Boleh Pak. Jadi dalam arti begini, kalau misalkan perbedaan ini pendapat tentang 1-2 hal itu biasa, itu lumrah. Tetapi kalau udah masuk ke channel seberang untuk menjelek-jelekkan atau menghancurkan channel ini, itu udah berarti sudah menjadi musuh. Kalau sudah pindah, dia bergabung dengan orang Islam lalu menyerang kita, itu kita nggak usah kasih salam lagi. Firman Tuhan sudah berkata, kasih salam pun jangan. Ya, kalau dia cuma salah paham, ada sama kita, ya itu nggak masalah. Tetapi kalau dia sudah menyeberang menjadi lawan, itu sudah jangan kasih salam. Ya. Kalau namanya orang ya kayak dulu asalnya masih jelek-jelekin kita, masih biarin aja. Asal jangan nyebrang ya. Begitu nyebrang itu Anda sudah lawan. Berarti Anda sudah memutuskan tidak ada rekonsiliasi. Ya. Mau rekonsiliasi gimana coba? Ya kan? Anda sudah mengkhianati, Anda sudah bongkar-bongkar semua di dalam sini. Ya kan? Kemungkinan dia diperalat Pak Paul. Kenapa? Dia dibeli itu, diperalat gitu. Bisa. Kemungkinan dia orangnya diperalat, dibeli. Bisa. Karena memang dia cari itu kan. Iya. Jadi nggak peduli dia gitu, dibeli dan memang itu yang dicari-cari orang, dibentur-benturkan. Iya. Jadi kalau kita sih masa bodoh gitu, kita tetap jalan dengan visi dan misi kita gitulah. Dia mau jadi apa masa bodoh gitu. Oh iya, pokoknya kita jalan terus. Kayak kita sini kita ngerumbing emak-emak ngerumpi gini, ngerumpinya kita ada hasil, ya. Nah, dan ajaib kan? Ajaib gitu kan, hasilnya bukan hasil cek remeh, kelas berat semua hasilnya kita ini. Ya kan? Kita lagi tunggu ada orang kasih gelotak 15 miliar, kita langsung pergi Nias kita garap. Jadi itu Nias itu. Ya. Nah, ini kita latihan nih kayak Malang, ya. Banten, ini kan kita latihan sebenarnya kan. Nanti kita mau garap lagi itu yang itu ya, Sangir ya. Sangir. Nanti ya kita minggu depan kita dengan Sangir lagi ya. Kita lihat update-nya sama kita mau coba support untuk anak-anak di Sangir ya. Kita mau support anak-anak Sangir. Saya nggak tahu nih apakah Damaris bisa memberikan sesuatu ya atau ini kerjanya Damaris Kasih sama Galarua, kita pikirkan sama-sama siapa yang turun, siapa yang mau tanggung jawab ke sana. Mungkin Galarua kali ya, karena ini masalah lingkungan hidup ya, masalah class action kan. Mungkin Galarua kali ya, kita mesti pikirkan bagaimana caranya ke sana. Terus memang ya sekarang ini tadi ya kalau di pemerintahan itu sekarang udah nggak pakai malu-malu, tadi dibilang kan, udah nggak malu-malu, mereka akan mendirikan khilafah itu. Jadi kalau kitanya nggak siap-siap, Anda mau ditipu sama Gilbetnya aja pro Anies, ribet Anda itu. Ya teman-teman sudah saksikan ya bagaimana si Paul Jang ini yang mengatakan bahwa ya Gilbert itu pro Anies, ya. Terus dia bilang oten-oten yang lain yang berani macam-macam sama dia habis semua, Mangapul Sagala, Muriwali, ya. Terus di Kingenas kan dulu juga menyerang dia gara-gara pemahamannya bidat. Pemahamannya si Paul Jang ini kan Oneness, dianggap sesat sama
para Trinitas ini, apalagi guru-guru Trinitas ya. Terus dikatakan mereka mampus gara-gara melawan Paul Jang. Enggak, perasaan mereka masih survive kok. Masih eksis sampai sekarang gitu kan. Ya. Rudy Yohannes dia bilang mampus gara-gara melawan dia. Benar, Rudy Yohannes saat itu pernah mampus. Ya, pernah sempat mampus gara-gara sepertiga pendukung dia pindah haluan. Dan itu diakui sama Rudy, tapi udah kembali kok dibilang domba-dombanya udah balik lagi. Karena dia lihat rumput di tempat si Paul Jang itu rupanya nggak benar gitu kan. Rumput sintetis, rumput palsu. Kembali pendukungnya. Dan terbukti pendukung Rudy udah balik dari segi viewers ya, ada balik, tapi sekarang lagi turun-turunnya sih, karena dia lagi sibuk dengan kasus-kasus ya. Dia lagi sibuk jadi maklar kasus, lagi nggak konsen dengan YouTube-nya. Setahu saya seperti itu, sehingga dia punya YouTube turun ya. Dan salah satu penyebab dia turun adalah dia tidak mau lagi jadi badut di tempat saya. Kalau tahun lalu kan dia agak mending, gara-gara dia sering jadi badut di HMC. Jadi banyak juga umat-umat muslim yang datang ke channel dia untuk menonton badut Rudy ini. Tapi karena tahun ini dia nggak mau jadi badut di tempat saya, ya dia hancur. Ya penonton dia turun. Karena sebelumnya penonton yang dari saya ke dia. Sekarang kan udah nggak. Itulah Rudy harusnya tahun ini kembalilah jadi badut di tempat saya. Apapun ceritanya ada untungnya juga bagi dia gitu kan. Walaupun dia jadi badut doang, babak belur gitu. Tapi minimal ada yang nontonin. Ya, ada yang nontonin, ada yang terhibur dengan aksi kocak dari Wak Labu ini. Jadi Wak Labu ini perlu nih untuk tampil jadi badut di tempat saya supaya bisa mempertahankan juaranya ya. Tahun lalu dia juara sebagai badut paling berkontribusi. Tahun ini nampaknya berat ya, karena masih sedikit sekali poin dia di HMC. Terus dikatakan ya Pavel gitu kan sudah bertobat. Kalau kemarin sempat mau menyerang si Paul Jang, sekarang sudah bertobat. Sekarang yang parah dibilang Emen gitu kan. Wah, babi Emen ini disebut gitu ya. Ya, babi Emen sekarang berantem dengan Paul Jang, padahal ini dua-dua babi. Dua-dua siluman babi ya. Lucu juga kalau siluman babi berantem. Cuman Emen memang siluman babi yang lebih kecil. Kalau Paul Jang ini siluman babi besar. Kalau Emen masih siluman babi yang lebih kecil. Jadi kemungkinan kalahnya memang lebih besar di Emen ya. Jadi yang membuat si Paul Jang ini marah karena Emen sekarang dekat dengan Amin Wijaya. Bahkan dia kemarin juga sering ngobrol dengan Amin Wijaya, ya sering bongkar-bongkar tentang kebusukannya Paul Jang gitu kan. Padahal dulu Emen itu salah satu penjilatnya Paul Jang. Dulu Emen tuh kalau masuk ke ruangannya Paul Jang dijilatin itu, ya habis dijilatin si Paul Jang itu. Karena memang Emen itu tipikal penjilat. Dia dengan channel-channel Kristen lain tuh entah kenapa memalukan gitu kalau saya bilang ya. Kita bisa melihat orang itu kalau lagi ngobrol 2 orang atau 3 orang, kita bisa lihat siapa yang lebih dominan, siapa yang kira-kira tuh kayak bawahan. Kalau Emen ketemu Paul Jang, Emennya tuh kayak penjilat gitu. Jilatin gitu kan. Kita bisa rasakan itu. Ini orang setara atau ini memang jemplang. Walaupun mereka berdua ngobrol, kita lihat 2 orang ini lagi ngobrol. Tapi kita bisa merasakannya, auranya itu yang mana lebih dominan, mana yang enggak, atau imbang. Ya kan pilihannya salah satu dominan atau mereka tuh imbang, beda-beda tipis. Kalau Emen sama yang lain memang seperti itu. Ya, dia kalau di RAK dia yang dominan. Hellboy, ya, oten-oten yang lain tuh menjilat seperti penjilat kepada dirinya. Ya, mereka tuh tunduk sama Emen. Tapi begitu Emen ke channel lain, contoh Emen ke Paul Jang, Emen tuh jadi penjilat. Emen ke Tamparagi, Emen jadi penjilat. Ya, dia ngelaporin, Pak, ini begini gitu kan, dia yang ceritain gitu kan. Nampak gitu, memang beda. Kelasnya itu beda ya. Jadi memang Emen ini masih babi kecil, sehingga babak belur lah dia kalau melawan si Paul Jang. Belum sampai ke situ, Emen itu belum punya level untuk berdiri sendiri. Dia tuh masih istilahnya numpang sana, numpang sini, baru bisa survive. Kalau dia sendirian, dia nggak laku. Ya, terbukti bagaimana dari dulu dia udah merintis karir, merintis karir gagal gitu kan. Gitu-gitu aja dia nggak bisa naik, yang ada turun sekarang. Ya. Terus dikatakan bahwa channel Paul Jang ini sudah menghasilkan banyak channel-channel Kristen lain, ya benar, tapi channel-channel penghujat semua. Ya kita tahu Firleso ya, Firleso juga tamatan dari kelas atau sekolahnya Paul Jang. Dulu dia adalah salah satu narasumber utama, ya salah satu yang paling sering ngomong di tempatnya Paul Jang. Sekarang udah punya channel sendiri dan channelnya juga channel penghujat ya. Tentu saja channel penghujat. Terus Susu Kuda juga ya. Itu tamatan-tamatan penghujat semua ini. Jadi kalau yang dari tempatnya Paul Jang, kalau sudah tamat buat channel sendiri, tentu saja itu akan jadi channel-channel penghujat.
Ya, tentu saja akan jadi channel penghujat. Terus dikatakan kalau si Pavel itu pun berkat didikan Paul Jang jadi bagus. Yang ia makin kesini ya jadi makin penghujat dia. Pavel tuh ya penghujat luar biasa juga itu kan. Salah satu babi penghujat juga gitu. Dan itu gara-gara didikan si Paul Jang. Jadi Paul Jang ini memang melahirkan penghujat-penghujat baru gitu ya. Penghujat-penghujat baru yang mereka ciptakan dengan luar biasa. Terus dikatakan juga bahwa Paul Jang pengen tuh ada uang sekian gitu. Kalau ada uang sekian gerak gitu kan ke Nias langsung. Kita akan buat di Nias begini begitu. Perasaan Nias itu oten semua deh. 90% Nias itu oten kok. Kamu mau buat apa di situ? Dan butuh uang begitu banyak, aneh gitu kan. Ngapain gitu? Ya, karena di Nias pun oten udah dominan. Ya, ngapain lagi kamu fokus di sana habisin uang? Hanya habisin duit doang, uang doang gitu kan di sana. Ya, saya tahu lah kalau si siapa nih Paul Jang nih memang otaknya tuh yang penting uangnya banyak, donasinya banyak. Itulah dia mengharapkan para oten-oten yang menonton dia tuh makin rajin berdonasi ya. Karena dia bilang itu untuk diakonia gitu kan, kita akan turun ke sini ke sini ke sini kan. Ya dia ngomong akan turun ke sana kemari gitu. Memang turun, tapi yang turun orang dan karena ada dananya. Ya, ada dananya. Kemarin saya juga sudah bongkar ya. Total tiga gerakan yang dibuat oleh Paul Jang, dua yayasan ya, Yayasan Damaris, Damar Kasih, dan Gandarwa atau Gondorowo ya, Gondorowo mungkin itu, LSM Gondorowo, itu ditotalin tiga itu donasi yang masuk setiap bulan ada di angka 400 sampai 500 juta. 400 sampai 500 juta tiap bulan ya tentu saja kamu bisa bergerak. Banyak yang bisa kamu buat dengan uang segitu. Cuman masalahnya efektif nggak? Terbukti ya, dengan uang yang begitu banyak 400 sampai 500 juta, Paul Jang itu ternyata yang dia buat cuman pencitraan. Nipuin gitu kan. Desa yang benar-benar udah Kristen diganti jadi baptis lagi biar kesannya itu dia berhasil. Jadi dia tinggal nyari oten-oten di satu desa, pura-pura nanti desa itu dimurtadkan aja. Kalau si Yusuf Manubulu kan individual. Memang Kristen disuruh nyamar jadi Muslim, ya nanti biar direkam, biar nanti live gitu kan, biar keren. Kalau si Paul Jang lebih besar dia nggak mau individual, dia maunya satu desa atau satu kelompok orang, ya karena uangnya lebih banyak gitu, modalnya untuk mancing lebih gede. Kalau Yusuf Manubulu satu orang cuma dikasih gopek gitu kan, kamu nyamar, aku kasih gopek. Kalau si Paul Jang enggak, lebih banyak, kalau bisa 20 orang, 30 orang sekaligus gitu kan, karena dananya kuat gitu kan, ya 400 sampai 500 juta setiap bulan. Kalau kita bicara dana segitu, ya, kalau kita bicara dana segitu, kalau saya jadikan semua masjid itu gereja-gereja yang bangkrut. Kayak contoh misalnya Sumatera Utara, banyak itu kan, daerah Tapanuli itu kan basis oten-oten, ya. Tapanuli itu daerahnya oten-oten, sampai tanah tempatnya si Luga itu kan, tempatnya Luga itu oten semua gitu. Muslim malah nggak ada masjid di sana. Kalau saya bangunin gitu kan, 400-500 juta dapat satu masjid. Satu bulan tambah satu masjid gitu kan. Satu bulan satu masjid, barulah terkejut oten-oten. Iya, tiba-tiba daerah kita digempur gitu kan. Daerah kita tiba-tiba semua udah jadi masjid. Habis mereka oten-oten itu. Kalau dananya segitu. Cuman ini kan bodoh sebenarnya si Paul Jang, nggak bisa manfaatin seefektif mungkin. Ya, kita itu harus mikir tuh strategi itu gimana cara supaya bisa memenangkan dengan seefisien dan efektif mungkin. Contoh misalnya, ada orang dia menang misalnya Liga Inggris, tapi dia habisin dana paling besar, wajar. Misalnya dia beli pemain, klub lain cuma beli total 500 miliar, dia belinya 2 triliun. Klub lain total gaji 1 tahun, 1 triliun. Dia total gaji 10 triliun. Dia gaji lebih mahal, dia beli pemain semua yang paling mahal. Kalau nggak menang juga itu PAU namanya, bodoh. Ya, kamu udah habisin gitu banyak uang, nggak bisa menang itu bodoh namanya. Paul Jang punya dana segitu banyak, 2-3 bulan hasilnya cuma 10 orang murtadin, 20 orang murtadin itu bodoh namanya. Ya, kalau kamu kasih Risuli Lubis mungkin lebih efektif. Risuli Lubis langsung indomisasi itu kan. Plus, ya siapa yang mau terima Yesus saya bayar 5 juta, sekarang dibaptis, tahap. Ya, 100 orang dalam satu bulan dia buat. Bisa 100 orang itu dibaptis sama dia di desa-desa atau di daerah-daerah pinggiran ya. Jadi
ya inilah kelebihannya Oten ya, kita nggak bisa salahkan, memang kelebihan mereka itu adalah dengan uang gitu kan, jadi semua dianggap bisa selesai dengan uang. Itulah yang dilakukan oleh para Oten-Oten. Dan Paul Jang dengan jelas mengatakan ya, pokoknya yang sudah berani menyinggung dirinya itu musuh. Apalagi kalau yang sudah menyinggung dirinya itu sama Muslim juga nggak musuh gitu ya, istilahnya masih bisa ngobrol sama Muslim, itu dia marah sekali. Contoh misalnya Rudy ya, Rudy sama saya masih bisa ngomong, sama teman-teman Muslim yang lain masih bisa ngomong gitu kan. Kita nggak seperti musuhan gitu, kita ini kan sebangsa setanah air gitu. Ngapain juga kita gontok-gontokan sampai bunuh-bunuhan. Dan Paul Jang nggak suka yang gituan. Pokoknya ada Kristen yang sama Muslim masih anggap teman, itu musuh dia. Karena bagi dia, orang-orang Kristen tuh sama Islam harus sikut-sikutan, harus saling bunuh. Itu harapan dari Paul Jang. Jadi kalau ada Muslim ya, yang berteman dengan Kristen, itu Kristennya itu pasti dimusuhi sama dia. Orang Kristen yang masih mau gitu kan muncul di roomnya Muslim, masih mau istilahnya baik-baik, nggak menyerang Islam, itu pasti akan dimaki-maki sama Paul Jang. Dan itu memang tipikal dia. Tipikal dia seperti itu. Ya, jadi kita tunggu saja rencana-rencana busuk Paul Jang berikutnya, apalagi nih, nanti kita akan cek kebenarannya. Dan itulah saya bilang, saya butuh teman-teman ya, karena kita nggak punya dana sebesar dia. Kita nggak punya dana sebesar dia, tapi kita punya orang di seluruh Indonesia. Sebagai agama mayoritas, harusnya kita punya orang di seluruh Indonesia, dan di tempat dia turun, ya kalau dia kan turunnya tuh kirim misalnya dari Jakarta, itulah mahal. Kalau kita kan misalnya, ya teman-teman mungkin di kabupaten itu, atau kabupaten tersebut, atau kecamatan tersebut, hanya ada di sebelah kalian, dekat. Setengah jam atau 15 menit perjalanan. Ya, tolonglah bantu kita untuk ngecek kebenarannya, di interview atau dicek kebenarannya. Masalah uang jalan, kalau kecil masih sanggup lah kita. Tapi kalau kalian bilang kayak Paul Jang sekali berangkat 20 juta, 30 juta, 10 juta, ya kami nggak sanggup. Ya, tapi kalau cuma beberapa ratus ribu ongkos jalan, masih bisa lah kita berikan gitu ya. Jadi bagi teman-teman coba bantu cek nanti kalau setiap ada info-info, biar kita juga punya koresponden di lapangan, bisa membantah hoax-hoax yang dibuat oleh Paul Jang. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.